kayo giani kemas kuaraku juga saksana sumilehane anare suara amuktia kenala bani ngajaya merdia kena sudah antarku dhamma sebuah kawasan mana kelicin ke apagah dia saya radiani remala samang kanararen putu musireng giri sumi kepuasan dini ngatape. Kemudian Patih Jayendra melanjutkan sanggahannya kepada Pangeran Sutosomo bahwa semestinya memang sudah sepantasnya Pangeran Sutosomo untuk melanjutkan tahta di kerajaan Hastina, dan ketika telah memiliki putra yang suputra yang diperoleh melalui jalur tantra dan yang membahagiakan seisi kerajaan, dan ketika telah pantas menapaki jalan kesunyatan, barulah pada saat itu beliau seharusnya Pangeran Sutasoma menjalani kehidupan sebagai yogi. Kunang palanike kitan pagawayam kanalah kaseduh ke niang jaga narendra siralien sampun atuhan dena sayut risang narapat maja ana puari tangis nikang asterio anak kedua witan ucapan nawaran bencana Urias kaya yang pada muani ketan kahada kena tekap mahardika. Nah, apabila melaksanakan seperti itulah, baru Pangeran Sutosomo dikatakan oleh Patih Jayendra tidak akan menyakiti hati seisi istana. Dan bila sudah pantaslah, beliau harus menggantikan sebagai raja, melanjutkan tahta. Dan apabila sudah pantas beliau menapaki kesunyatan atau menjadi yogi, maka itu selanjutnya tidak akan menyakiti siapapun. Nadia Jayendra mawu serinarendra putra dang hyang maho sadya puro hitawid nyemojar. Setelah demikian perkataan sanggahan dari Patih Jayendra kemudian dilanjutkan dengan diperkuat pendapat Patih Jayendra itu oleh Mahaguru di istana yang bernama Dangyang Mahosadi. Yogia kira
hatur nieu mahatia bagya siangge pure kening ati bakti wisesa manteri. Memang benarlah demikian, wahai Pangeran Sutasoma, seperti yang dikatakan oleh para pejabat negara, oleh sebab para menteri, para patih hanya menginginkan kebahagiaan kepada Tuan Pangeran. Seperti itulah tambahan penguat dari Dang Yang Mahosadi yang mengiyakan sanggahan dari Patih Jayendra. Lawan muah temah hikekinani yang dia suak semua dan sang kering maran mustiwara muni derah niang sabda yoga gelarante sahen dikante biak tang suci atama pagah teke ring nirat dan dipertegas kembali oleh Dang Hyang Guru pada saat itu, salah satu purohita kerajaan, bahwa yang menyebabkan jiwa dalam sebuah penjelmaan itu menjadi suci bukanlah hanya menjadi seorang pendeta saja, namun menjalankan Sabda Yoga, menjalankan ajaran dari pemahaman Buddha, mencapai sebuah kesadaran walaupun tanpa menjadi seorang yogi pun, maka kesunyatan dapat ditapaki. Niang sunya pajaran leng temareng wanadri kiraja sunya tetemani kemirwatulia reng sunyana agar padania namu kipapa yan tanuro heng paramosunya sianunia nanging dan apabila seperti kata pangeran hendak melangkah menuju ke hutan dan ke pegunungan menjalankan brata sebagai seorang yogi, maka wilayah kerajaan akan menjadi sepi dan bagaikan di pegunungan kerajaan ini apabila tidak ada penerus tahtanya, dan itu justru akan menyebabkan penderitaan kepada para rakyat semua. Dan apabila Tuanku Pangeran tidak memahami jalan kesunyatan itu, maka sangat riskan sekali akan dicela oleh para rakyat. Sang siap tetekiwo sing wang ijang nararya dan wang mawal kalajuke ke pinan ditengerat dan nemuan dirupa dan si malinggemu rada wahyat motowi ketayan makamurati sang hyang. Nah,
dilanjutkan oleh Dangyang Mahosadi bahwa Pangeran Sang Sutasoma yang disebut sebagai seorang pendeta itu bukanlah hanya orang yang disebut di sini mundi rupa atau berpenampilan dengan rambut yang digundul seperti biksu, kemudian demikian pula yang disebut dengan malinggo murde atau rambut yang dijalin sedemikian rupa seperti seorang pendeta, atau mawal kala atau menggunakan busana kulit kayu. Bukan hanya itulah yang disebut dengan para yogi, namun apabila dapat memelihara kebesaran jiwa dalam penjelmaannya, kebersihan jiwa dalam penjelmaannya, itulah sesungguhnya yang dapat menemui sunyata itu atau jalan sunyata. Ya puan wisesa ratu manggalete kiapa yan pandia rupa juga mangga khatang kadiabian Dohayu mangkana tekap narana teputra Jenana tiesu ada paramarta wisesa mulia. Pendeta Mahosadi ini memberi penjelasan yang sangat mendalam sekali kepada Pangeran Sutasoma yang saat itu telah sangat bulat tekad beliau untuk menapaki jalan sunyata dengan cara melakukan brata sebagai seorang yogi di pegunungan. Beliau sang pendeta menjelaskan lebih mendalam bahwa tidaklah selalu seorang raja itu berbuat akan menyebabkan karma yang buruk dengan keharusan memimpin kerajaan dengan hukum yang berlaku, dan tidak semua seorang pandita yang berbusana sebagai seorang pendeta itu akan mendapatkan kemasyuran, akan mendapatkan jalan sunyata atau jalan keheningan itu. Tidak hanya berpenampilan sebagai seorang pendeta saja yang akan mampu mendapatkan sunyata atau jalan kenirmalaan itu. Dan yang paling berperan penting di sini adalah kebersihan hati, yang di sini disebut dengan jenana tisuda, yaitu pikiran, hati, dan segala pengetahuan yang jernih yang dimiliki dalam diri setiap penjelmaan. Semua makhluk yang ada di dunia ini, itulah semestinya yang harus diusahakan, yang harus dijaga, kebersihan jiwa, kebersihan pikiran, pengetahuan yang akan berimbas kepada tingkah laku. Itulah sejatinya jalan menuju sunyata itu. Dipertegas oleh pandita ini bahwa tidak saja seorang pandita yang berpenampilan selayaknya seorang pandita saja yang akan mampu mendapatkan itu, dan tidak menutup kemungkinan walaupun seorang itu menjadi raja, namun apabila tetap menjaga suda atau nirmala atau kebersihan raga dan apa yang ada di dalam tubuh ini secara tidak kasat mata, baik itu pikiran, hati, pengetahuan, itulah sesungguhnya yang akan mendapatkan sunyata itu. Sang pandita Arya nagari king usana tuanan Sri Ratna pajaran nireki mahatiramya Lila gaga matu nirum ning akung kalangwan
Lion ada siran namuk tiasa siningken. Dan dipertegas lagi oleh pandita kerajaan ini bahwa seharusnya beliau sang pendeta yang terdahulu di wilayah kerajaan ini itulah yang diikuti. Bagaimana beliau menikmati keindahan kelangwan atau semua yang mengindahkan indria, termasuk para wanita, dan keindahan-keindahan semuanya yang menyentuh hati, itulah sebagai jalan dari pandita terdahulu.